peserta sekalian yang berhak untuk mendapatkan hadiah dari kami, ya, hadiah dari kami. Setelah melakukan ujian atau tes dari kitab yang pertama, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa yang sudah kita bahas. Insyaallah taala nanti kita akan umumkan di akhir kajian kita ini. Ada 3 pemenang, ya, atau ada 3 yang berhak untuk mendapatkan hadiah insyaallah taala. Tapi perlu diingat, bukan berarti teman-teman sekalian yang belum mendapatkan atau yang belum berkesempatan untuk mendapatkan hadiah ini, bukan berarti teman-teman sekalian ya, tidak layak atau ya kurang dalam hal ya, semangat untuk menuntut ilmu, tidak. Ya. Insyaallah taala ya, penilaian kami terhadap antum dan antuna sekalian sama semua, bahwa kita adalah orang-orang yang insyaallah taala senantiasa mementingkan ilmu, senantiasa berusaha untuk menuntut ilmu agama apapun dan bagaimanapun, kapanpun dan dimanapun. Ya, maka kita tetap untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, baik ada hadiah ataupun tidak ada hadiah, baik mendapatkan hadiah atau tidak mendapatkan hadiah, insyaallah taala kita terus menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti di akhir kajian saya tidak lupa untuk mengumumkan nama-nama yang sudah kita list, yang sudah kita catat. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah, kita ada baiknya sebelum masuk kepada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kita ingin menjelaskan sedikit tentang biografi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang telah lalu, yaitu ketika kita membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, kita belum ada kesempatan, atau mungkin saya lupa untuk menjelaskan tentang biografi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Maka dari itu saya harapkan antum-antum sekalian untuk mencoba mencari referensi, mencari buku, atau coba browsing begitu ya di internet yang bisa berbahasa Arab, baca dari literatur bahasa Arab. Yang tidak bisa berbahasa Arab, baca biografi beliau dari literatur berbahasa Indonesia. Tapi perlu diingat, ya, rujukannya harus jelas. Ya, rujukannya harus jelas, bukan rujukan-rujukan yang justru menjelaskan biografi beliau, tapi ya malah justru menjelaskan tentang ya kesalahan ataupun keburukan beliau. Padahal ya keburukan yang dijelaskan oleh sebagian dari ulama itu adalah yang bersumber daripada orang-orang yang tidak mencintai atau orang-orang yang memusuhi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Begitu pula dengan ya orang-orang yang tidak suka dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, maka kita akan dapatkan di internet ataupun di buku-buku, akan kita dapatkan orang-orang yang menjelaskan tentang kejelekan-kejelekan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi kalau kita mau berbicara dengan adil, kita berbicara tentang biografi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ya, dari kita para ulama yang jelas, maka kita akan dapatkan insyaallah ta'ala beliau adalah orang alim, orang zahid, ya, orang sahib al-ibad, al-abid, ya, orang yang benar-benar ya memiliki ilmu yang sangat luas sekali, dan juga orang yang zuhud dengan dunia, orang yang ibadahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjelaskan secara singkat, secara ringkas tentang biografi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala bernama ya, Ahmad Ibn Abdul Halim. Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Abdullah Ibn Abil Qasim Ibn Muhammad Ibn Taimiyah. Saya ulangi, mungkin nanti bisa dicatat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau bernama Ahmad Ibn Abdul Halim. Ahmad nama beliau, ya. Ibn Taimiyah adalah laqab beliau, ya, gelar beliau. Ahmad adalah nama beliau yang sesungguhnya, ya. Ahmad Ibn Abdul Halim, ya. Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Abdullah Ibn Abil Qasim Ibn Muhammad Ibn Taimiyah.
Jadi bapak beliau, bapak Syekhul Islam Ibn Taimiyah bernama Abdul Halim, kakeknya bernama Abdul Salam. Abdul Salam. Sedangkan kunyah beliau, panggilan beliau, ya, beliau dipanggil dengan Abul Abbas. Beliau dipanggil dengan Abul Abbas, Abul Abbas, ya, Abul Abbas. Laqab beliau, ya, gelar beliau adalah Taimiyah, yakni Ibnu Taimiyah. Mengapa beliau digelari dengan Ibnu Taimiyah? Ada ceritanya. Disebutkan oleh murid beliau yang bernama Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Pada waktu itu kakek beliau yang bernama Abdul Salam berangkat haji ke kota Makkah. Ya, berangkat haji kota Makkah meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Istrinya berarti neneknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Ketika sampai, ya, kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah bernama Abdul Salam sampai ke kota Taima, ya, ke kota Taima. Ya, kota Taima itu terletak antara Tabuk, ya, antara kota Madinah dengan kota Tabuk. Ya, terletak antara kota Madinah dengan kota, ya, Tabuk. Dan kita tahu bahwa, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau tinggal di negeri Syam. Ya, beliau tinggal di negeri Syam. Maka, ya, orang-orang Syam ketika mereka ingin berangkat haji maka harus melewati Tabuk, atau, ya, bisa melewati Tabuk dan kemudian dilanjutkan ke kota Madinah, kemudian dilanjutkan ke kota Makkah. Nah, kakeknya ketika sampai di satu kota yang bernama, atau satu wilayah yang bernama Taima. Nah, Taima itu terletak di antara kota Madinah dengan kota Tabuk. Kakeknya melihat ada gadis kecil, ya. Nah, gadis kecil yang sedang keluar dari tendanya. Nah, anak kecil lah, ya. Nah, ya, anak kecil yang sedang keluar dari tendanya. Kemudian tatkala kakeknya sudah selesai dari ibadah haji, kemudian, ya, pulang kembali sampai ke negerinya, itu negeri Syam, atau sampai, ya, ke kampungnya, ke wilayahnya, beliau mendapati istrinya yang dia tinggalkan tadi dalam kondisi hamil telah melahirkan, ya, melahirkan anak perempuan. Maka tatkala, ya, kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah melihat anaknya yang baru saja lahir, atau anaknya telah lahir, ya, anak perempuan, maka beliau memanggil anaknya tersebut dengan apa? Ya Taimiyah, ya Taimiyah itu. Ya, wahai Taimiyah, wahai Taimiyah. Ya, beliau ingat dengan anak perempuan yang pernah beliau lihat di salah satu, atau di kota Taima, ya. Jadi beliau ingat, ya, seolah-olah, ya, anak anaknya itu mirip dengan anak yang beliau lihat ketika beliau melewati kota Taima. Sehingga, ya, Taimiyah ini akhirnya menjadi gelar, menjadi laqab untuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Itu versi Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, kapan beliau dilahirkan? Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dilahirkan pada hari Senin, pada tanggal 10 Rabiul Awal. Pada tanggal 10 Rabiul Awal. Ya, pada tahun berapa? Pada tahun 661 Hijriah. 661 Hijriah. Ya, berarti pada abad ke-7 Hijrah. Pada abad ke-7 Hijrah. Ya. Beliau dilahirkan di kota Harran. Ya, beliau dilahirkan di kota Harran. Kota Harran ini terletak di negeri Syam. Syam. Kita tahu bahwa Syam saat ini adalah terdiri dari 4 negara. Syam saat ini terdiri dari 4 negara. Dulu satu. Ya, Syam itu terdiri dari 4 negara. Yang pertama adalah Suriah, ya, di mana Syekhul Islam, ya, berasal dari sana, ya, dari Harran, ya, Harran masuk ke wilayah Suriah. Kemudian kemudian
wilayah yang kedua atau negara yang kedua yang masuk ke negeri Syam adalah Palestina, ya, Palestina yang sebagian negara Barat tidak mengakui akan adanya negeri Palestina, ya, adanya Israel kata mereka, yaitu negara penjajah. Kemudian yang ketiga adalah Lebanon, dan yang keempat ada Urdun dalam bahasa Arabnya yang disebut dengan Yordania. Ya. Taib. Beliau di masa kecilnya dibawa pindah oleh ayahnya yang bernama Abdul Halim. Ayahnya yang bernama Abdul Halim di masa kecil beliau, di masa kecil Ahmad ini, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dibawa pindah oleh ayahnya. Kemana? Ke kota Damaskus, ke pusat kota. Ya, dibawa pindah ke kota Damaskus. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya Dimashq, ya, Dimashq. Sementara pada waktu itu beliau masih sangat kecil. Mengapa ayahnya membawa pindah? Karena pada waktu itu kota Harran atau wilayah Harran sedang atau ingin dijajah atau sedang dijajah oleh pasukan Tatar. Ya, kita tahu bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala hidup di masa penjajahan, ya, Mongolia, ya, masa penjajahan orang-orang Tatar, ya, ataupun pasukan Tatar. Makanya kita melihat Syekhul Islam, ya, dari biografi beliau pernah ikut, ya, berperang, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan pasukan Tatar yang berusaha untuk menjajah negeri kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah azakumullah, kita lanjutkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala tidak sempat menikah. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala tidak sempat menikah. Mengapa dan apa alasannya? Apakah beliau benci kepada sunnah Nabi? Tidak. Beliau tidak benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dari semenjak kecilnya beliau mengkaji sunnah-sunnah Nabi. Semua kutub al-hadis, semua kitab-kitab hadis telah beliau lahap, telah beliau pelajari. Mulai dari Sahihaini, Sahih Bukhari wa Muslim, kemudian mulai dari sunan, ya, semua sunan Ibnu Majah, sunan Tirmidzi, sunan An-Nasa'i, sunan yani Abu Dawud dan sunan-sunan yang lain, kemudian masanid, musnad Imam Ahmad, musnad yang lain, beliau telah pelajari semuanya, ya, kepada guru-guru beliau. Ya, akan tetapi beliau tidak sempat menikah. Ya, beliau tidak sempat menikah. Limadha? Li'annahu kana masyghulan bil ilmi wal jihad. Ya, ini ada dua alasan. Yang pertama, beliau disibukkan dengan menuntut ilmu sampai, ya, lupa atau sampai tidak sempat lagi menikah. Disibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan menuntut ilmu. Kalau kita, ya, sibuknya apa? Sibuknya, ya, bukan menuntut ilmu mungkin barangkali, ya. Sibuknya apa? Mencari dunia. Nas'alullah salam wal afiyah. Atau mungkin ada sebagian orang yang sibuknya menikah gitu, ya. Baik. Nah, ikhwan wa akhwati fillah azakumullah, ya, alasan yang kedua adalah beliau sibuk berjihad di Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuntut ilmu bagian daripada jihad. Menjelaskan ilmu, mengajarkan ilmu juga bagian daripada jihad. Ya, kemudian jihad mengangkat senjata di zaman beliau karena ada penjajah yang bernama Tatar. Ya, sebagaimana kita pun juga, ya, di negeri kita sebelum negara kita merdeka, kita dijajah oleh bangsa, ya, Belanda, oleh bangsa Portugis, ya, atau mungkin Spanyol, atau ada penjajah Jepang, ya. Maka, ya, para ulama pada waktu itu pasti, ya, menjelaskan kepada umat manusia khususnya kaum muslimin bahwa, ya, penjajah harus diusir dari negara kita, harus diusir dari negeri kita. Maka hal yang wajar jika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ya, ikut menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa yang namanya penjajah harus diusir. Apalagi mereka menjajah bukan hanya sekedar menjajah. Mereka menjajah pertama ingin menguasai negeri kaum muslimin dan memecah belah negeri kaum muslimin, ya, sehingga diangkat, ya, pemimpin-pemimpin boneka mereka. Yang kedua adalah mereka ingin menguasai sumber daya alam kaum muslimin, dan yang ketiga adalah mereka ingin melakukan tansir, melakukan yaitu penanaman ideologi yang mereka bawa.
Kalau penjajah itu orang-orang Nasrani, Kristen, maka ideologi yang mereka bawa adalah agama Kristen, ya. Dan begitu seterusnya. Maka ya, nah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala pada waktu itu berusaha menjelaskan kepada manusia, sehingga beliau ikut juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin, di mana pada waktu itu Tatar amat sangat kuat, dan kaum muslimin ketika mendengar pasukan Tatar belum lagi sampai pasukan tersebut, kaum muslimin sudah berhamburan keluar, mengungsi, semuanya mengungsi. Ya, mengungsi ketakutan kalau sudah pasukan Tatar. Ya, sampai seperti itu takutnya. Ya, bahkan disebutkan mereka digertak sama pasukan Tatar, kemudian disuruh berbaris, kemudian ya kaum muslimin tersebut berbaris. Setelah itu dipenggal satu pun tidak ada yang melawan. Ya, satu pun tidak ada yang melawan karena saking takutnya. Karena dan juga bukan karena mereka ini adalah menunjukkan ya lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, dan kaum muslimin ya sebagiannya, bukan saya katakan semuanya, tapi sebagiannya ya hubbud dunyanya lebih tinggi, sehingga hal yang wajar ketika Allah Subhanahu wa taala kirimkan ya musibah kepada mereka berupa adanya penjajah, sehingga mereka ya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bangkitlah Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya memotivasi kaum muslimin untuk menuntut ilmu agama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melawan ya para penjajah. Akan tetapi musuh-musuh beliau, dan ini dari kalangan para ulama juga yang tidak mencintai beliau, yang memusuhi beliau, apa yang ada pada beliau dari ilmu yang begitu banyak, ya, maka ada ulama yang buruk memusuhi beliau, sehingga beliau dicitrakan atau beliau ya diimajkan dengan image yang buruk, bahwa beliau adalah orang-orang yang suka menumpah darah kaum muslimin, ya, jihadi, ya, adalah orang-orang yang beraliran keras, ya, suka mengkafirkan dan seterusnya. Padahal kalau kita baca biografi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, subhanallah, nah para jamaah sekalian, Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak pernah memusuhi musuh-musuhnya. Padahal musuh-musuhnya amat sangat memusuhi beliau. Sampai-sampai karena saking banyaknya musuh beliau, artinya ya musuh beliau itu saking tidak sukanya kepada beliau, musuh itu datang kepada para hakim, kepada penguasa pada waktu itu ya untuk menangkap beliau, dibawa ke penjara. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala beberapa kali ya beliau dipenjara. Beliau sering kali keluar masuk penjara karena memang pada waktu itu para penguasa dikuasai oleh orang-orang ya, dikuasai atau dipengaruhi oleh para ulama dari kalangan sufi ya, dari kalangan Syiah, kemudian dari kalangan orang-orang yang lain-lain ya, dari sempalan-sempalan kaum muslimin ya, sehingga beliau ya berulang kali keluar dari penjara. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah azakumullah ya sampai ya sehingga pada waktu itu beliau tidak sempat lagi untuk menikah. Kemudian kita melihat bagaimana sungguh-sungguhnya beliau dalam menuntut ilmu agama. Hirs Ibn Taimiyah ala talabil ilm. Bagaimana sungguh-sungguhnya beliau dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat coba. Dari semenjak kecil, mundu sigari, mustaghrikul awqat fil jid wal ijtihad. Ya, sejak kecil beliau sudah menghabiskan waktunya untuk bersungguh-sungguh dan berijtihad di dalam menuntut ilmu agama. Beliau ya masih usia yang sangat belia, sudah hafal Al-Quran. Ya, usianya sangat belia, sudah hafal Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran, beliau menyibukkan diri untuk menghafal hadis, menghafal ya kitab-kitab fikih, kemudian mempelajari bahasa Arab. Ya, sampai-sampai beliau mengalahkan semua teman-temannya, ya, semua teman-teman yang sepantaran dengan beliau dalam menuntut ilmu. Beliau mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari para guru beliau, ya, dan hadis-hadis yang beliau baca ya semua ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kemudian Daruqutni, ya, kemudian Musnad Imam Ahmad, semua. Ya, subhanallah, jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dikatakan ulama yang sesungguhnya.
Ini yang dikatakan ulama yang sesungguhnya menguasai semua kitab-kitab para ulama, semua kitab-kitab hadis dia kuasai dan dia pelajari kepada guru. Ya, dia pelajari kepada guru. Maka hal yang wajar memang kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah dicitrakan oleh musuh-musuhnya dari kalangan ulama juga atau dari kalangan orang-orang yang jahil kepada beliau, ya dicitrakan dengan citra yang buruk karena memang beliau adalah seorang alim kibar, alim yang sangat tinggi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Nanti coba kita baca pujian-pujian para ulama tentang beliau, ya. Karena beliau menguasai semuanya. Beliau menghafal hadis-hadis tersebut, ya. Jadi hal yang wajar memang, ya. Kemudian awal pertama kali yang beliau hafal dari kitab hadis adalah kitab Al-Jam'u Bain As-Sahihain dari Imam Al-Humaidi, yaitu kitab Al-Imam Al-Humaidi, ya. Itu kitab yang menggabungkan dua kitab hadis, yaitu Al-Jam'u Bain As-Sahihaini, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim, ya. Kemudian kita pun melihat bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ya, di dalam menuntut ilmunya bukan hanya kitab hadis saja. Beliau juga membaca kitab tafsir, ya, kemudian juga kitab fikih, kemudian ikhtilaf para ulama, ya, kemudian beliau juga membaca atau mempelajari, ya, ilmu nahwu wal lughah, ya. Padahal beliau sendiri orang Arab, ya, tapi beliau pelajari lagi. Ya, kita yang bukan orang Arab tapi masya Allah semangat menuntut ilmu untuk belajar nahwu wasarf, apalagi belajar bahasa Arab, ya, belajar percakapan bahasa Arab, lemah sekali, ya, lemah sekali kita dalam menuntut ilmu agama, ya. Padahal kunci untuk bisa menuntut ilmu agama kita kuasai terlebih dahulu bahasa Arab. Bahasa Arab itu meliputi yang pertama yang harus kita pelajari adalah apa? Bahasa percakapan agar kita bisa berbicara, ya, agar kita bisa berbicara. Setelah itu kita pelajari qawaid nahwu sarf, ya, jangan dibalik. Jangan dibalik. Ya, ingin belajar bahasa Arab tujuannya apa? Ingin bisa berbicara. Maka kalau ingin bisa berbicara, yang dipelajari terlebih dahulu bahasa Arabnya, bukan nahwu sharaf. Karena kalau nahwu sharaf terlebih dahulu dipelajari, nanti akan linglung. Maksud linglung itu apa? Ya, nggak bisa-bisa berbicara. Ya, tujuan pertama kali kita belajar bahasa Arab itu adalah belajar berbicara agar bisa berbicara. Sebagaimana anak bayi ketika dia lahir, dia belum bisa berbicara. Maka pertama kali dia diajarkan ini ayah, ini ibu, ya, ini sendok, ini gelas, ya, dan seterusnya. Nak, tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu. Itu yang pertama kali yang diajarkan, yang didiktekan kepadanya sehingga dia ulang, lama-lama terbiasa. Ya, kadang kita sudah benar nih cara belajar bahasa Arabnya, yaitu belajar bahasa percakapan, tapi malasnya bukan main untuk apa? Menghafal bahasa percakapan. Ya, menghafal mufradat, menghafal kalimat sempurna. Ya nggak bisa-bisa, nggak bisa-bisa. Apalagi belajar nahwu sharaf yang sudah. Ini fa'il, ini maf'ul, ini apa namanya? Ini maf'ul mutlak, ya. Ini hal, ini tamyiz, ini apa semuanya puyeng. Ya, akhirnya sudah pernah belajar bahasa Arab sudah berapa tahun? 5 tahun. Ya, ketika ditanya, ya, berbahasa Arab nggak bisa. Ya, dulu pernah belajar, tapi nggak bisa. Apalagi belajarnya gonta-ganti ustaz, ya, dengan ustaz ini nggak enak, dengan ustaz ini akhirnya ganti lagi yang lain. Ya, kuasai dulu ilmu ustaz tersebut sampai selesai, sampai habis ustaz tersebut mengajarkan ilmunya, baru pindah kepada ustaz yang lain. Jangan sekali-kali ya, mudah untuk menilai ini ustaz yang nggak enak, ya sudah ganti. Ya, pindah lagi ke ustaz yang lain. Ini ustaz yang nggak enak, ganti lagi. Akhirnya apa? Ya, ustadz yang pertama bukunya A, ustadz yang B bukunya B, ya, beda-beda, bukunya nggak ada yang selesai. Akhirnya apa? Ya sudah puyeng, ya, akhirnya nggak jadi belajar bahasa Arab dan nggak jadi niatnya ingin menguasai ilmu agama, akhirnya pasrah, ya sudahlah. Ya, itu kondisi yang ada saat ini para penuntut ilmu. Ya, nasallallahu salam wal afiyah. Nah, para ikhwan wa akhwat fillah. Ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang yang sudah ngerti bahasa Arab tapi tetap belajar apa? Lughah, belajar bahasa, belajar nahwu sarf. Ya, karena ini sangat penting sekali bekal, ya, kita untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di masa kecil beliau, ini ada cerita sedikit. Beliau di masa kecilnya mengislamkan orang Yahudi. Subhanallah, ya. Ya, Islamnya orang Yahudi sebabnya karena
Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Padahal beliau pada waktu itu masih kecil, masih bolak-balik menuntut ilmu, masih bolak-balik ke sekolah ya menuntut ilmu. Ya, ya seperti anak kita bolak-balik ke sekolah ya menuntut ilmu, tapi dia ya di tempat dia apa namanya eh, di tempat dia berjalan ke tempat sekolahnya itu ya, ada orang Yahudi atau ada rumah orang Yahudi di situ ya yang akhirnya membuat orang Yahudi tersebut masuk Islam. Subhanallah, padahal beliau masih sangat kecil. Kita tahu ya orang Yahudi nggak gampang untuk bisa masuk Islam, berbeda dengan orang Nasrani, orang Kristen ya gampang untuk bisa masuk Islam. Orang Yahudi bukan hal yang mudah untuk bisa masuk Islam ya, makanya kita lihat di dunia ini orang Yahudi itu sedikit ya, orang Yahudi itu sedikit ya, tapi yang mengikuti gaya hidup mereka banyak ya, yang mengikuti gaya hidup mereka, gaya ekonomi mereka ya banyak sekali gayanya orang-orang Yahudi kan gitu ya. Tapi orang Yahudi itu sendiri ya sedikit. Baik, ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. Gimana ceritanya? Pada waktu itu ya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala ingin berangkat ke sekolahnya, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kutab ya, kutab. Berangkat ke tempat belajarnya, tiba-tiba ada orang Yahudi menghadangnya atau mencegatnya ya. Karena memang rumahnya ya orang Yahudi ini berada di jalan yang biasa dilalui oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Kenapa dia cegat atau kenapa dia mencegat ya atau memberhentikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala? Karena orang Yahudi ini ada beberapa masalah, ada beberapa problem yang ingin dia tanyakan kepada ya anak kecil tersebut. Subhanallah, ini jelas menunjukkan orang Yahudi nggak mungkin melakukan hal yang seperti ini, melainkan dia melihat ini anak bukan anak sembarangan. Ya, ini anak bukan anak sembarangan. Sudah kelihatan dari tampilannya, ini orang ya anak yang masih kecil sudah memiliki ilmu yang luar biasa. Ya, dan nanti bagaimana kita ceritakan, beliau masih umur 17 tahun sudah menjadi guru besar, dan duduk di majelis beliau para ulama besar dari kalangan ya madhab. Ya, dan beliau dipuji dan beliau mengajarkan ilmu pada waktu itu. Ya, umur beliau masih 17 tahun. Subhanallah, menggantikan ayahnya Abdul Halim. Karena ayahnya juga adalah seorang alim minal ulama. Orang Yahudi ini ya pastinya tidak mungkin mencegat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, melainkan ya ketika ya dia bisa menilai dan bisa melihat penampilan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dari memiliki ilmu ya padahal beliau masih kecil. Nah, orang Yahudi ini akhirnya bertanya kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah beberapa persoalan, ya, masail yas'aluhu anha. Dan semuanya beliau jawab. Ya, semuanya beliau jawab. Ya. Karena orang Yahudi ini melihat bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala memiliki ya, kejeniusan, zaka, ya, kecerdasan yang luar biasa, jenius. Ya, maka beliau jawab semua pertanyaan orang Yahudi tersebut. Ya, semua masalahnya beliau jawab dengan cepat, sarian. Beliau jawab dengan cepat. Artinya jawab bukan lagi bertele-tele, nggak ngerti sampai loading dulu apa nih kira-kira jawabannya, tidak. Tapi beliau jawab semua, tek selesai. Sampai-sampai membuat orang Yahudi ini takjub dengannya, ya, takjub dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Subhanallah. Nah, pada akhirnya apa? Setiap kali Syekhul Islam Ibn Taimiyah melewati rumah orang Yahudi ini, tidak lagi ya orang Yahudi ini mencegatnya, akan tapi beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala sendiri yang mampir, kemudian menjelaskan kepada orang Yahudi ini tentang tentang bahwa agamanya, tentang keburukan agama Yahudi itu seperti apa. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, jelaskan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang bahwa agama Yahudi itu adalah agama yang tidak benar. Ya, jelaskan. Ya. Karena sebelumnya orang Yahudi ini sudah takjub, ya, sudah takjub dengan
Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala di masa kecilnya. Akhirnya setelah berbolak-balik beliau menjelaskan hal itu ya, kepada orang Yahudi ini, akhirnya membuat orang Yahudi dari luluh hatinya, kemudian dia pun masuk Islam, ya, masuk Islam akhirnya. Padahal beliau pada waktu itu sedang ya berbolak-balik ke sekolah dan masih sangat kecil. Subhanallah, ya, inilah berkahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala di masa kecilnya sudah membuat orang Yahudi masuk Islam. Ya, sudah membuat orang Yahudi masuk Islam, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, ya. Bagaimana kekuatan hafalan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala? Ya, disebutkan oleh Jamaluddin, oleh salah seorang ulama Ibn Jamaluddin As-Sarnari, ya, min ajaib ma waqa'a fil hifdz fi ahli zaman ila Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad Ibn Abi Halim Ibn Taimiyah. Di antara hal yang menakjubkan kata beliau dalam masalah urusan menghafal, ya, dari kalangan orang-orang yang sezaman dengan kita adalah siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bagaimana kekuatan hafalannya? Beliau ya, ketika membaca satu kitab, ya, sekali aja baca, maka seolah-olah bacaan tersebut langsung terukir di pikirannya, langsung terukir di memorinya. Setelah ya, beliau baca sekali, kemudian langsung tersave ke memori pikirannya, ya, ke otaknya, ke pikirannya. Setelah itu beliau apa? Beliau ya, pindahkan memori tersebut yang berada di dalam kepalanya, beliau pindahkan ke dalam kitabnya. Ya, beliau karang kitab beliau dari apa? Dari beliau membaca kitab-kitab para ulama, ya, hanya sekali baca saja tersave langsung tersimpan ke dalam memorinya. Setelah itu beliau ya buat buku, ya, beliau pindahkan apa yang beliau pernah hafal, ditulis, ya, lafaz dan maknanya sama. Lafaz dan maknanya luar biasa sama, ya, sama. Baik. Nah, ada cerita lagi yang lebih menarik. Ya, ada cerita lagi yang lebih menarik. Nah, sudah sampai jam berapa kita ini? Masih 30 menit ya. Masih ada sekitar waktu sekitar 10 menit lagi lah mungkin barangkali ya. Ada cerita yang lebih menarik lagi. Pada waktu itu ayahnya yang bernama Abdul Halim, ya, ingin mengajak Syekhul Islam Ibn Taimiyah bersama dengan saudara-saudaranya, ingin sedikit apa namanya, ya, semacam melepaskan penat lah, ingin rihlah sebentar, ya, ingin rihlah ke satu kebun, ya. Nah, ingin rihlah ke satu kebun atau ke satu taman mungkin begitu. Ya, tujuannya supaya mereka bisa rileks gitu ya. Ya, karena ya para ulama atau para penuntut ilmu juga butuh untuk hal ini kan gitu. Butuh untuk hal yang membuat hati dan pikiran ya bisa beristirahat sejenak. Ya, bisa beristirahat ya sejenak. Bapaknya memanggil beliau, "Ya Ahmad, takhruj ma ikhwatika tastarih." Ya, fa'tadhar. Bapaknya memanggil beliau, "Wahai Ahmad, mari kita keluar bersama dengan saudara-saudaramu, ya, kita beristirahat sejenak, kita rihlah sejenak." Akan tetapi beliau ya, minta uzur untuk tidak ikut. Ya. Maka apa yang terjadi? Bapaknya berusaha, ya, ya, berusaha terus untuk mengajak Syekhul Islam Ibn Taimiyah keluar bersamanya rihlah, tapi beliau nggak mau. Ya, subhanallah. Famtana asyadul imtina. Beliau enggan, benar-benar nggak mau. Ya, asyadul imtina. Beliau benar-benar tidak mau. Subhanallah. Ya, enam jamaah. Ya, kalau kita punya anak mungkin inginnya jalan-jalan terus, ya, belajarnya sedikit, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Ya, pusing, stres kata mereka. Bahkan orang tua juga ikut stres melihat anaknya berada di rumah. Ya, kenapa? Karena anaknya ya, main game terus gitu ya. Pengennya orang tua anaknya cepat-cepat kembali ke pondok, ya, biar ustadznya yang pening, biar ustadznya yang pusing gitu ya. Tapi masya Allah. Ya, tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika diajak untuk rihlah, beliau nggak mau. Ya, dipaksa sama bapaknya, dipaksa. Nah, Allah itu artinya benar-benar diminta, dipaksa. Tapi beliau benar-benar ya enggan dan tidak mau. Kan berarti beliau tidak taat. Beliau punya tujuan. Ya, beliau punya tujuan. Dan beliau ya minta uzur untuk tidak ikut.
Kemudian akhirnya bapaknya pun meninggalkannya. Ya, bapaknya keluar bersama saudara-saudaranya. Ya, kemudian mereka pulang di sore hari, ya pulang. Begitu pulang, ya ayahnya kembali memanggil Imam atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya Ahmad, wahai Ahmad, awhashta ikhwatak al-yawm wa taqaddar alaih bisababi ghaibatika anhum. Wahai Ahmad, engkau telah membuat saudara-saudaramu hari ini ya merasa sepi, ya merasa sepi, dan engkau telah membuat suasana atau kondisi ya, rihla ini menjadi hal yang tidak nyaman atau menjadi hal yang tidak enak. Ya kenapa? Karena engkau nggak ikut, kan gitu ya. Nah, karena engkau nggak ikut, belum lengkap. Maka apa yang dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Wahai ya abi, wahai bapakku, innani al-yawm hafidtu hadzal kitab. Subhanallah, jamaah. Ya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, wahai bapakku, ya, hari ini aku telah menghafal kitab ini, kata beliau. Aku telah menghafal kitab ini. Ya. Kitab tersebut ada bersama beliau. Ya, di kitab Ma'ah. Faqala Abu, hafidzahu. Bapaknya tercengang mendengar anaknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah sudah menghafal kitab tersebut. Ya, bapaknya pun mengatakan, hafidzahu, engkau sudah menghafalnya? Ya. Ini pertanyaan ta'ajub, sekaligus pertanyaan seolah-olah ingin mengingkari. Engkau sudah menghafalnya? Ya. Faqala lahu, maka bapaknya pun mengatakan kepadanya, ista'aridhu alayya fasta'aradahu. Kalau begitu, kalau engkau sudah hafal, coba engkau engkau simakkan apa yang sudah engkau hafal ya dari kitab tersebut. Maka ya beliau faidha bi qad hafidhahu jami', maka beliau simak ya, satu kitab tersebut, beliau simak dari awal sampai akhir, semuanya beliau sudah hafal. Subhanallah, beliau sengaja tidak ikut rihlah bersama ayahnya, bersama saudara-saudaranya, bahkan dipaksa untuk ikut tapi beliau tetap enggak mau. Ternyata beliau punya tujuan. Ternyata beliau diam-diam menghafalkan kitab. Ya, diam-diam ya berusaha untuk terus menghafal, berusaha untuk terus menghafal, berusaha untuk terus menuntut ilmu. Dan pada waktu itu usianya masih sangat belia sekali. Ya, usianya sangat belia sekali. Bapaknya meninggal usianya masih belasan tahun. Ketika bapaknya sudah meninggal, beliau menggantikan posisi bapaknya mengajar, usianya masih 17 tahun. Ketika bapaknya masih hidup, ya, ini menunjukkan usianya masih sangat muda sekali. Ya, setelah dia hafalkan semuanya, ternyata dia hafal semuanya, subhanallah. Ya, kemudian bapaknya fa'akhadahu, merangkulnya, kemudian mencium keningnya. Kemudian bapaknya Abdul Halim seraya mengatakan, ya bunai, wahai anakku, la tukhbir ahadan bima qad fa'alta. Jangan sekali-kali engkau sebutkan nikmat ini. Artinya engkau ceritakan bahwa engkau telah menghafal. Ya, jangan engkau ceritakan bahwa engkau ini adalah orang yang jenius, orang yang cerdas, orang yang mudah untuk menghafal. Khaufan alaihim ain. Ya, khawatir nanti engkau kena apa? Penyakit ain. Ya, orang hasad kepadamu sehingga engkau kena penyakit ain. Ikhwan wa akhwat fillah azakumullah. Coba kita lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dari kecilnya sudah berbeda dengan teman-teman sezamannya, bahkan dengan saudara kandungnya sendiri sudah berbeda. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin tampakkan agama ini lewat hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, ikhwan wa akhwat fillah azakumullah, Allah berikan ya kepada kita anak keturunan yang berusaha benar-benar memperhatikan ilmu dari semenjak kecilnya, dan ini tidak terlepas dari bimbingan kedua orang tua. Bapaknya Abdul Halim ya seorang alim ulama, alim dan ulama, ya. Ibunya juga demikian, ya, orang yang alim, ya. Subhanallah. Kemudian juga ada lagi orang yang mensifati, atau salah seorang ulama juga mensifati tentang bagaimana ya hafalan beliau, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Umar bin Ali Al-Bazzar, ya, yaitu muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Allah khususkan ya untuk beliau itu dengan apa? Bisuratul hifdz wa ibta'in nisyan. Mudah sekali, cepat sekali menghafal,
ya, mudah sekali beliau menghafal, gampang sekali beliau menghafal, dan cepat. Wa ibta'in nisyan, dan lama atau tidak akan lupa, susah untuk bisa lupanya. Wa ibta'in nisyan, susah untuk bisa lupanya. Subhanallah. Ya, ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Ya, mudah menghafal tapi nggak lupa-lupa. Makanya saya katakan orang, ya, kondisi kita dalam menghafal itu atau kondisi manusia dalam menghafal itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama, orang yang mudah hafal, atau mungkin ada empat ya. Orang yang mudah hafal, kemudian mudah lupa. Ya, mudah menghafal tapi mudah juga lupa, kan gitu ya. Yang kedua adalah orang yang mudah menghafal tapi nggak lupa-lupa. Ini seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang ketiga adalah orang yang lama menghafal, lama susah menghafal. Tapi kalau sudah hafal, susah juga pelupanya. Ya, susah juga lupanya. Nah, mudah-mudahan ini ada orangnya, kan gitu ya. Yang keempat adalah orang yang, ya, lama dia menghafal, setelah hafal cepat lupanya. Ya, yang kelima, nah berarti ini ada 5 ya. Dan ini tidak perlu dicatat ya. Yang kelima adalah orang yang susah menghafal, ya, berusaha menghafal, tapi akhirnya apa hasilnya? Enggak hafal-hafal, ya, enggak hafal-hafal. Ya, karena memang hatinya enggak berada di hafalan, kan gitu ya. Nah, semoga ikhwan akhwat fillah yang ada di kita ini saat ini yang berada di Zoom, ya, tidak seperti itu ya. Tidak orang yang kelima itu apa? Berusaha menghafal lama tapi enggak hafal-hafal, ya, tapi enggak hafal-hafal. Baik, ikhwan akhwat fillah, jazakumullah. Berhubung waktunya sudah 40 menit, mungkin ada yang tadi yang sudah memulai dari jam 7.10 yang sudah menunggu cukup lama. Ya, kami mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan kami dan ada kendala sedikit. Kita cukupkan sampai di sini tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tentang biografinya. Atau nanti malam, ya, saya punya rencana pengen libur dulu, tapi nggak apa-apa. Nanti malam kita masuk, gitu ya. Dan kita masuk supaya kita sempurnakan cerita biografi tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, tapi nanti malam mungkin bisa diinfokan kembali nanti di grup bahwa nanti malam kita masuk, kita sempurnakan sampai selesai cerita Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala tentang biografi beliau sampai selesai agar kita tahu siapa beliau sebenarnya, agar jangan sampai kita salah di dalam menilai para ulama lewat orang-orang yang tidak punya tanggung jawab, orang-orang yang sama sekali yang nanti perkataannya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah sekali menjelek-jelekkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, mudah sekali menjelek-jelekkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Orang-orang yang seperti ini nanti kelak pada hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawabannya. Allah akan minta pertanggungjawabannya karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah orang yang membawa panji agama Allah, orang yang membela agama Allah. Ya, hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi seorang alim, untuk membela agamanya. Ketika dia dibenci, maka Allah Subhanahu wa taala pastinya murka kepada orang-orang yang membenci orang-orang yang saleh, apalagi orang yang saleh sebab adalah orang alim. Ya, minal ulama, dan ulama adalah warisnya para nabi. Ya, warisnya para nabi. Maka jangan sampai kita membenci para ulama. Ya, jangan sampai kita membenci para ulama. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Syekhul Islam lewat perkataannya, ya, musuh-musuhnya yang bencinya, beliau sama sekali nggak pernah benci. Beliau sama sekali nggak pernah benci. Nanti coba kita akan lihat ya perkataan-perkataan beliau dan sikap beliau terhadap musuh-musuhnya. Ya, padahal beliau tidak menganggap ya sebagai musuh-musuh. Ya, bahkan beliau menganggap mereka adalah saudara, mereka adalah ya ikhwatuna, yaitu saudara kita sesama muslim. Bahkan beliau mendoakan mereka, mendoakan kebaikan. Subhanallah, inilah akhlak seorang ulama. Tapi fakta ini diputarbalikkan. Fakta ini diputarbalikkan oleh musuh-musuhnya. Baik, ikhwan akhwat fillah, jazakumullah. Ya, mohon maaf kalau sekalian kepanjangan. Ya, kita bacakan ya siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah dari kami. Yang pertama yang mendapatkan ya peringkat ketiga adalah saudara Muhammad Rizqah, ya, saudara Muhammad Rizqah. Yang mendapatkan peringkat 3 adalah saudara Muhammad Rizqah.
ya, rizqah. Ya. Kemudian yang mendapatkan peringkat 2 adalah ummu, saudari Ummu Muhammad. Muhammad, ya. Dari dua ujian kemarin, ya, ujian yang pertama dan ujian yang kedua, itu ya ini yang kita sebutkan. Nah, ya, pemenangnya ini nilainya sangat tinggi, ya, nilainya sangat tinggi daripada yang lain. Bukan berarti yang lain tidak tinggi, tinggi juga, tapi belum sampai kepada nilai yang mereka peroleh. Dan yang pertama, ya, juara yang pertama atau peringkat yang pertama adalah saudara akhina Faisal Rehan Saputra. Ya, Faisal Rehan Saputra. Ya, saya ulangi kembali. Ya, juara pertama adalah Faisal Rehan Saputra. Kemudian juara yang kedua adalah Ummu Muhammad. Ya, kemudian juara yang ketiga adalah Muhammad Rizqah. Baik, nanti 3 pemenang ini saya harapkan untuk menghubungi panitia. Nanti saya akan kontak panitianya. Ini belum saya sampaikan kepada panitia, ya. Nanti coba aja, ya, di chat aja panitia, ya, di chat aja panitia, ya, Pak Syam. Nanti di chat, dan tolong sampaikan dan tolong dilengkapi KTP-nya, ya, lengkapi KTP-nya supaya nanti tidak salah, ya, supaya nanti tidak salah. Nanti khawatirnya ada orang yang dari luar yang bukan peserta, maksudnya nanti ngaku-ngaku dia menerima hadiah tersebut, nah ternyata bukan orang yang dimaksud, ya, bukan orang yang dimaksud. Nanti mungkin bisa dilengkapi KTP-nya. Adapun untuk yang saudari Ummu Muhammad, nanti ya KTP-nya tinggal bisa diburamin aja nanti, ya, nanti diburamin aja bagian dari gambarnya atau wajahnya, nanti dikirimkan ke panitia. Dan kemudian insya Allah nanti setelah itu panitia akan melanjutkan proses selanjutnya seperti apa nanti untuk masalah pengiriman hadiah, ya, apakah hadiahnya dan pastinya kita akan kasih hadiah berbentuk uang saja, ya, ya, walaupun mungkin dari 2 orang, ya, pemenang ini mengusulkan hadiahnya adalah buku, ya, atau kitab. Ya, yang kemarin mengusulkan hadiahnya buku, nanti kita berikan uang, tolong dibelikan buku, ya, tolong dibelikan buku. Tapi kalau mau dibelikan yang lain juga boleh, mau dibelikan pulsa atau yang lain juga boleh, silakan. Baik, kita cukup sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live, ya.